Ibu Yusnida. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dan menjelaskan hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang dibuat bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga adalah faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya itu formatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan subject marker. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum atau topik masalah. Biasanya berisi tentang pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya, atau proses keberadaannya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat atau deret penjelas, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyimak contoh teks eksplanasi berikut ini. Teks eksplanasi yang pertama berjudul banjir. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut. Melalui siklus hidrologi tersebut, kita bisa melihat bahwa banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke dalam tanah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan.
Banjir yang terjadi secara alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila banjir itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian bagi manusia. Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar, sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangan. Semakin lama semakin menguap. Nah, setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan terjadinya banjir. Topik masalahnya adalah banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air permukaan bumi yang menuju ke laut. Kemudian yang kedua, urutan sebab akibat atau isi. Yang pertama, banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, secara alamiah banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal atau propagasi limpasan dari daerah hulu pada daerah tangkapan. Yang ketiga, secara non-alamiah banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. Yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan dari contoh teks eksplanasi di atas yakni proses banjir itu dapat terjadi secara alamiah dan karena ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu terjadi disebabkan karena mereka melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Dan kerugian secara alami disebabkan karena manusia mendiami tempat tinggal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Jadi kesimpulannya, bila manusia bertempat tinggal di daratan yang sering terkena banjir, bukanlah banjir yang mendatangi manusia, tetapi manusia itulah yang sebenarnya mendatangi banjir. Sekarang marilah kita lihat contoh teks eksplanasi yang kedua. Teks eksplanasi dengan judul tsunami. Tsunami berasal dari dua kata, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Secara harafiah, tsunami berarti ombak besar di pelabuhan. Artinya, perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor di bawah laut, atau hantaman meteor di dalam laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tsunami dapat terjadi jika ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat dari gempa bumi yang ada di bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh terjadinya gunung meletus. Misalnya, ketika meletusnya Gunung Anak Rakatau.
Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai ke pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang tsunami terjadi. Kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam. Dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai, tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadinya penumpukan massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter, bahkan bisa mencapai beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi, di mana lempeng samudra menelusup ke bawah lempeng benua. Sekarang, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang topik masalah atau pernyataan umum. Dari teks tersebut di atas, pernyataan umumnya adalah tentang tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dan tiba-tiba. Yang kedua adalah tentang deret penjelas. Deret penjelas yang pertama adalah tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Deret penjelas yang kedua adalah 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kesimpulan dari contoh teks eksplanasi di atas ini, tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi, akibatnya dasar laut naik turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter.
Demikianlah tadi penjelasan singkat tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.